Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang manfaat rokok ya. Buat para perokok, kalian tonton video ini ya. Saya kali ini akan belain Anda ya. Jadi saya beberapa hari mencoba merangkum apa saja manfaat rokok bagi kita. Beberapa dapat mudorotnya, tapi saya bahas manfaatnya aja lah ya. Bahas mudorotnya mungkin yang lain aja. Saya bahas yang asik-asik aja ya. Yang pertama ya. Yang pertama, rokok itu adalah bukti Anda masih sehat ya. Banyak perokok itu rata-rata sehat. Karena kalau mereka sakit, mereka sudah tidak jadi perokok lagi. Coba Anda lihat, ada nggak orang sakit yang merokok? Ya ada, tapi sedikit sekali. Tapi orang sehat banyak yang merokok ya. Jadi rokok itu adalah bukti Anda masih sehat ya. Yang kedua ya. Yang kedua adalah rokok itu menyumbang pendapatan negara setiap tahunnya. Rokok itu menyumbang hampir 200 triliun ya, 170 triliunan. Bahkan tahun 2020 ini kabarnya ditargetkan pendapatan negara dari rokok ini 180 triliun. 180 triliun itu banyak betul teman-teman. Gaji saya, gaji kalian digabungin 10 tahun belum tentu nyampe ya. Intinya banyak betul ya, rokok itu memberikan sumbangan ke negara dalam bentuk cukai rokok. Itu ya yang ketiga. Itu yang kedua maksudnya. Sampai lupa ya. Sekarang kita bahas yang ketiga. Yang ketiga ini, rokok ternyata mengeluarkan biaya iklan yang cukup besar. Jadi rumah-rumah produksi iklan ya, penyelenggara iklan, mungkin televisi, majalah, baliho, ya perusahaan-perusahaan iklan lah ya. Ini mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan satu perusahaan rokok ini bisa belanja iklannya sampai 1 triliun lebih. 1,9 triliun kalau nggak salah. Ini baru satu perusahaan rokok, belum perusahaan yang lain-lainnya. Ya, ada banyak perusahaan rokok di Indonesia ya. Konser musik biasanya disponsori oleh rokok ya. Kalau dulu ada majalah-majalah dewasa juga yang mensponsori ini perusahaan rokok juga salah satunya. Ya, itu yang ketiga ya. Kita bahas yang keempat. Yang keempat, rokok ini simbol anak nakal dan anak gaul. Jadi rokok ini langsung diambil alih sebagai simbol anak nakal dan anak gaul. Ini adalah satu keberuntungan ya. Untung mereka ngambil simbolnya itu rokok ya. Kalau ada anak ngerokok pasti disebut wah nakal gitu ya. Untung mereka tidak mengambil simbolnya dalam bentuk apa, misalnya tusuk konde gitu ya, atau ngambil simbolnya peci, topi. Enggak ya. Kalau enggak nanti repot tuh yang pakai peci, wah anak nakal. Wah. Ini untung nggak begitu ya. Untung yang diambil simbolnya adalah rokok ya. Jadi anak-anak yang masih sekolah ngerokok pasti dicapnya anak nakal ya. Kalau yang pakai peci itu anak yang biasanya soleh ya. Rokok ini juga jadi simbol wanita nakal. Wanita yang merokok ini banyak yang disebut sebagai wanita nakal ya. Sebab saya tidak pernah melihat ustazah, wanita-wanita yang soleh, yang baik-baik itu merokok, jarang ya. Tapi saya nggak bilang wanita merokok itu tidak baik, tapi wanita nakal kebanyakan merokok. Terserah Anda ya, bagaimana masukannya. Kemudian ya, kita bahas yang kelima aja deh ya. Yang kelima, rokok ini mendorong penjualan celana lebih laris lagi ya. Karena perokok itu biasanya celananya bolong karena kejatuhan bara dari rokok ya.
Jadi kalau sudah bolong terpaksa harus beli celana lagi. Akibatnya toko celana jadi lebih laris karena adanya perokok. Manfaat kan? Nah, itu yang kelima. Kita bahas yang keenam. Yang keenam, pabrik rokok ini menyerap banyak tenaga kerja. Bahkan satu perusahaan rokok ini bisa puluhan ribu karyawan. Dan gajinya lumayan besar. Belum lagi yang perusahaan rokok yang tidak terlalu formal ya, yang kecil-kecil ini. Kabarnya saya pernah baca berita industri rokok di Indonesia ini menyerap tenaga kerja lebih dari 5 juta orang di seluruh Indonesia ya, baik yang kecil maupun yang besar. Kan lumayan bisa mengurangi pengangguran sebesar 5 juta orang ya. Ini luar biasa, belum petani tembakau dan sebagainya. Ini berarti rokok itu ada manfaatnya ya. Yang ketujuh, perusahaan rokok ini menjadikan pemiliknya termasuk orang-orang terkaya di Indonesia. Bahkan orang terkaya di Indonesia sekarang nomor 1, nomor 2 ini punya pabrik rokok ya. Temennya benang ya. Saya coba ulik-ulik ya. Biasanya majalah Forbes itu selalu merilis ya 100 orang terkaya di Indonesia ya kan, hartanya berapa aja. Dari 50 orang terkaya di Indonesia, 4 orang diantaranya adalah pemilik perusahaan rokok ya. Tentu perusahaannya ada banyak, tapi mereka termasuk memiliki perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya. Dari 4 orang ini, ketika coba saya jumlahkan hartanya, ternyata hartanya ini lebih dari 600 triliun dan bertambah setiap tahunnya. Jadi buat kalian perokok jangan berkecil hati ya, meskipun kalian dilarang merokok di sana sini ya kan, di tempat umum, di ruangan ber-AC, di rumah sakit, di klinik ya kan, di pesawat, di bandara ya, ada banyak ruang yang terus dipersempit untuk orang yang merokok. Tenang saja, kalian punya manfaat yang sangat banyak ya. Tadi ada 7 itu cukup banyak manfaatnya buat para perokok. Jadi kalian ternyata memberikan banyak manfaat. Mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Bukan Ari Aja. Dadah. Just something
in the long term coming for. Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue. Oh, love your kisses steady, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is true, la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to live, yeah, but every touch is so la la la.